Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulai kegiatan hari ini, kita dengarkan lagu bangsa Indonesia Raya untuk hadirin mohon berdoa. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita dipertemukan kembali di ruang persidangan ini untuk mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan, yaitu penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2021. Sebelum rapat paripurna ini dibuka, terlebih dahulu kami persilahkan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir untuk membacakan rekapitulasi daftar hadir saudara-saudari kami anggota Dewan yang terhormat. Rekapitulasi daftar hadir anggota DPRD Kabupaten Pasir. Jumlah anggota 30 orang. Anggota hadir 23 orang. Anggota tidak hadir 7 orang. 1 Haji Abdullah SE izin. 2 Haji Fatur Rahman ST izin. 3 Supian izin. 4 Budi Santoso ST MSI izin. 5 Ahmad Rafi STMH izin. 6 Sabila Rusdi tanpa keterangan. 7 Basri izin. Terima kasih kepada saudara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah membacakan rekap daftar hadir saudara-saudari anggota Dewan. Dari rekap daftar hadir yang dibacakan tadi bahwa saudara-saudari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hadir sebanyak 23 orang. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Pasir nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibukanya rapat paripurna ini. Sebelum rapat paripurna Dewan ini dibuka, marilah kita dahului dengan doa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, serta memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rapat paripurna Dewan pagi ini dapat terlaksana dengan tertib dan lancar. Demi hikmatnya doa bersama ini, hadirin dimohon berdiri sejenak.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir ke-9 masa persidangan ketiga pada hari ini Selasa tanggal 21 Juni 2022 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka. Yang terhormat Saudara Bupati Pasir, yang kami hormati Saudara Dandim 0904 Pasir atau yang mewakili, yang kami hormati Saudara Kapolres Pasir atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Pasir atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Tanjung Mogot atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri atau yang mewakili, yang kami hormati Saudara unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir, yang kami hormati saudara-saudari kami anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir, yang kami hormati Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir, yang kami hormati saudara-saudari para asisten sekretariat daerah, staf ahli bupati, dan kepala organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Pasir, hadirin yang berbahagia. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mulai pasal 320 sampai pasal 323. Dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah mulai pasal 194 sampai pasal 197. Sesuai pasal 194 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar lapor kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk itu, kepada yang terhormat Saudara Bupati Pasir, kami persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Pasir. Yang terhormat Komandan Kodim 0904 Pasir atau yang mewakili Pak Kapolres Pasir atau yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Pasir atau yang mewakili Pengadilan Negeri Tanjung Mogot, Ketua Pengadilan Agama Tanjung Mogot atau yang mewakili, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasir. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Pasir. Yang terhormat Ketua partai-partai politik, pemimpin organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, para wartawan, serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan nikmat, hidayah serta bimbingan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu pada rapat paripurna dalam rangka penyampaian dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2021 dalam keadaan sehat walafiat.
Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat dan pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, di hadapan rapat paripurna Dewan yang terhormat ini dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, perkenankan kami menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 berupa laporan keuangan daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI perwakilan Kalimantan Timur beberapa waktu yang lalu. Pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2021 dilaksanakan diawali dengan pemeriksaan interim atau pendahuluan tanggal 31 Januari 2022 selama 30 hari. Dilanjutkan dengan pemeriksaan perinci atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2021 tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan 29 April 2022. Rencana aksi pemeriksaan atas temuan pemeriksaan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2021 Kabupaten Pasir dilakukan pada tanggal 20 Mei 2022. Sejalan dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa Presiden menyerahkan kekuasaan pengelolaan keuangan negara kepada Gubernur, garis miring Bupati, garis miring Wali Kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian kekuasaan pengelolaan keuangan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan tanggung jawab dari seluruh unsur pemerintah daerah. Laporan keuangan daerah Kabupaten Pasir tahun 2021 telah diperiksa BPKRI perwakilan Kalimantan Timur dan laporan hasil pemeriksaan atau LHP tersebut disampaikan kepada kami selaku Bupati Pasir dan Ketua DPRD Kabupaten Pasir pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 di Gedung Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan komitmen yang kuat dari segenap aparatur pemerintah Kabupaten Pasir untuk melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka syukur alhamdulillah opini wajar tanpa pengecualian atau WTP kembali diberikan kepada Kabupaten Pasir. Opini ini menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan yang baik. Dan yang kami harapkan komitmen ini tetap selalu dipertahankan dan ditingkatkan. Komitmen dan kecakapan dari pemimpin beserta perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasir. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Pasir terdiri dari 7 macam laporan, yaitu 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, 3. Laporan arus kas, 4. Laporan operasional, 5. Neraca, 6. Laporan perubahan ekuitas, dan 7. Catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya secara singkat kami jelaskan 7 macam laporan yang telah diaudit oleh BPK. Laporan pertama adalah laporan realisasi anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kami sampaikan sebagai berikut. A. Pendapatan.
Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2021 adalah sebesar 2,22 triliun rupiah lebih atau sekitar 105,65% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar 2,11 triliun rupiah lebih. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun anggaran 2020 sebesar 2,40 triliun rupiah lebih, terjadi penurunan realisasi pendapatan sebesar 174,6 miliar rupiah lebih atau sekitar 7,26%. Realisasi total pendapatan tersebut diperoleh dari 1. Pendapatan asli daerah sebesar 270,12 miliar rupiah lebih. 2. Pendapatan transfer total sebesar 1,91 triliun rupiah lebih yang diperoleh dari A. Transfer pemerintah pusat dana perimbangan, B. Transfer pemerintah pusat dana insentif daerah, C. Transfer pemerintah pusat dana desa, D. Transfer antar daerah pendapatan bagi hasil pajak, dan E. Transfer antar daerah bantuan keuangan. 3. Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 46,22 miliar rupiah lebih. Dari penjelasan di atas, pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer atau dana perimbangan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih merupakan bagian terbesar dari jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan, yakni mencapai 100,71%. Realisasi pendapatan berdasarkan jenis pendapatan dan objek pendapatan terhadap total pendapatan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah atau PAD. Penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2021 dapat terrealisasi 270,12 miliar rupiah lebih, mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan anggaran yang ditetapkan yakni 165,49 miliar rupiah lebih. Realisasi PAD tahun anggaran 2021 mengalami kenaikan dari tahun anggaran 2020 sebesar 96,81 miliar rupiah lebih atau sebesar 55,86%. Realisasi pendapatan asli daerah di atas diterima melalui pajak daerah terrealisasi sebesar 48,07 miliar rupiah lebih di atas target dari anggaran 40,09 miliar rupiah lebih dan mengalami kenaikan sebesar 14,80 miliar rupiah lebih dari realisasi tahun 2020 atau sekitar 44,50%. Selanjutnya, realisasi pendapatan dari retribusi daerah terrealisasi sebesar 10,78 miliar rupiah lebih atau 109,53% di atas target anggaran sebesar 9,84 miliar rupiah lebih, mengalami kenaikan sebesar 1,25 miliar rupiah lebih atau 13,15% dari realisasi tahun anggaran 2020 sebesar 9,52 miliar rupiah lebih. Realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa bagian laba atas penyertaan modal kepada perusahaan daerah pada tahun anggaran 2021 terrealisasi 5,03 miliar rupiah lebih atau 102,02% dari anggaran sebesar 4,93 miliar rupiah lebih dan mengalami kenaikan sebesar 874,31 juta rupiah lebih atau 21% dari realisasi anggaran 2020 sebesar 4,16 miliar rupiah lebih. Hal ini disebabkan meningkatnya dividen dari PT BPD Kaltara dan ada setoran dividen dari Pusda Daya Prima di mana pada tahun sebelumnya tidak menyetor dividen kepada pemerintah Kabupaten Pasir. Pendapatan dividen tersebut diperoleh dari PT BPD Kaltara sebesar 4,93 miliar rupiah lebih dan dari Pusda Daya Prima sebesar 100 juta rupiah. Realisasi pendapatan dari lain-lain PAD yang sah tahun 2021 adalah sebesar
206,23 miliar rupiah lebih atau 186,44% dari anggaran sebesar 110,61 miliar rupiah lebih dan mengalami kenaikan sebesar 79,88 miliar rupiah lebih atau 63,22% dari realisasi tahun anggaran 2020 sebesar 126,35 miliar rupiah lebih. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, sumber pendapatan daerah selain berasal dari pendapatan asli daerah, sebagian besar berasal dari pendapatan transfer. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan target dan realisasi pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer. Pendapatan transfer atau dana perimbangan. Pada tahun 2021, pendapatan daerah Kabupaten Pasir dari pendapatan transfer terrealisasi sebesar 1,91 triliun rupiah lebih atau 100,71% dari yang ditargetkan sebesar 1,89 triliun rupiah lebih. Penerimaan pendapatan transfer pada tahun 2021 berasal dari transfer pemerintah pusat dana perimbangan sebesar 1,13 triliun rupiah lebih atau 101,70% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 1,12 triliun rupiah lebih. Pendapatan transfer tersebut mengalami penurunan sebesar 373.905 miliar rupiah lebih atau sebesar 24,70% dari realisasi tahun anggaran 2020 yang terdiri dari dana bagi hasil sebesar 556,79 miliar rupiah lebih atau 114,14% dari target yang ditetapkan sebesar 487,80 miliar rupiah lebih. Dana alokasi umum sebesar 376,29 miliar rupiah lebih atau 100% dari target yang ditetapkan. Dana alokasi khusus atau DAK fisik realisasi tahun 2021 sebesar 130,80 miliar rupiah lebih atau 83,88% dari target yang ditetapkan sebesar 155,93 miliar rupiah lebih. Dana alokasi khusus atau DAK non fisik realisasi tahun 2021 sebesar 75,73 miliar rupiah lebih atau 75,31% dari target yang ditetapkan sebesar 100,55 miliar rupiah lebih. Transfer pemerintah pusat dana insentif daerah realisasi DID tahun 2021 sebesar 34 miliar rupiah lebih atau 100% dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020, maka mengalami penurunan sebesar 9,22 miliar rupiah lebih atau 21,30%. Transfer pemerintah pusat dana desa realisasi dana desa tahun 2021 sebesar 127,18 miliar atau 99,58% dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020, maka mengalami kenaikan sebesar 2,53 miliar rupiah lebih atau 2,03%. Transfer antar daerah pendapatan bagi hasil pajak. Realisasi pendapatan transfer antar daerah pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi tahun anggaran 2021 sebesar 221,11 miliar rupiah lebih atau 97,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 226,92 miliar rupiah lebih. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2020, maka mengalami kenaikan sebesar 51,53 miliar rupiah lebih atau 30,39%. Transfer antar daerah bantuan keuangan. Bantuan keuangan merupakan dana yang ditransfer dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Realisasi bantuan keuangan tahun anggaran 2021 sebesar 391,05 miliar rupiah lebih atau 100,18% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 390,36 miliar rupiah lebih. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020, maka mengalami kenaikan sebesar 59,87 miliar rupiah lebih atau 18,08%. Lain-lain pendapatan yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan hibah yang berasal dari pemerintah maupun badan, garis miring lembaga, garis miring organisasi swasta dalam negeri. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun anggaran 2021 sebesar 46,22 miliar rupiah lebih atau 102,80% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 44,96 miliar rupiah lebih. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020, maka mengalami penurunan sebesar 1,70 miliar rupiah lebih atau 3,55%. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, selanjutnya perkenankan pula kami menyampaikan realisasi belanja daerah yang merupakan semua pengeluaran kas daerah selama periode tahun 2021 yang menjadi beban pemerintah Kabupaten Pasir dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Belanja. Sampai akhir Desember 2021, pengeluaran belanja terrealisasi sebesar 2,36 triliun rupiah lebih atau 89,95% dari total alokasi belanja yang ditetapkan sebesar 2,62 triliun rupiah lebih. Uraian alokasi anggaran belanja dan realisasinya berdasarkan kelompok belanja, jenis belanja, dan objek belanja terhadap total belanja sebagai berikut. 1. Belanja operasi. Belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Bagian belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja subsidi, dan belanja bantuan sosial. Belanja operasi tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar 1,82 triliun rupiah lebih telah direalisasikan sebesar 1,67 triliun rupiah lebih atau sebesar 91,72%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 264,46 miliar rupiah lebih atau 18,72% dari realisasi tahun anggaran 2020 sebesar 1,41 triliun rupiah lebih. Rincian realisasi belanja operasi tersebut yaitu A. Belanja pegawai. Realisasi belanja pegawai tahun 2021 adalah sebesar 668,06 miliar rupiah lebih atau sekitar 89,62% dari anggaran sebesar 745,40 miliar rupiah lebih. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 77,35 miliar rupiah lebih atau 10,38% dari realisasi tahun anggaran 2020 sebesar 745,42 miliar rupiah lebih. B. Belanja barang dan jasa. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2021 adalah sebesar 988,78 miliar rupiah lebih atau sekitar 93,15% dari anggaran sebesar 1,061 triliun rupiah lebih. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 390,30 miliar rupiah lebih atau 65,22% dari realisasi tahun anggaran 2020 sebesar 598,47 miliar rupiah lebih. C. Belanja hibah.
Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2021 adalah sebesar 20,58 miliar rupiah lebih atau sekitar 93,80% dari anggaran sebesar 21,94 miliar rupiah lebih. Realisasi belanja hibah tersebut mengalami penurunan sebesar 48,49 miliar rupiah lebih atau 70,20% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar 69,07 miliar rupiah lebih. D. Belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial tahun anggaran 2021 tidak dianggarkan sehingga tidak mendapat realisasi. Sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya untuk belanja modal disampaikan sebagai berikut. Belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Realisasi belanja modal dipergunakan untuk belanja. A. Belanja tanah. Belanja modal tanah tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar 6,32 miliar rupiah lebih dengan realisasi belanja 0 rupiah. D. Belanja peralatan dan mesin. Belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar 79,40 miliar rupiah lebih dengan realisasi belanja 77,28 miliar rupiah lebih atau sekitar 97,33%. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 terdapat peningkatan sebesar 319,42 juta lebih atau 0,42% dari realisasi belanja tahun anggaran 2020 sebesar 76,96 miliar rupiah lebih. C. Belanja bangunan dan gedung. Belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar 66,12 miliar rupiah lebih dengan realisasi belanja 59,42 miliar rupiah lebih atau sekitar 89,87%. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 terdapat penurunan sebesar 36,04 miliar rupiah lebih atau 37,76%. D. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan tahun 2021 dianggarkan sebesar 335,26 miliar rupiah lebih dengan realisasi belanja 306,13 miliar rupiah lebih atau sekitar 91,31%. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 terdapat penurunan sebesar 85,35 miliar rupiah lebih atau 21,80%. E. Belanja aset tetap lainnya. Belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar 4,88 miliar rupiah lebih dengan realisasi belanja 4,43 miliar rupiah lebih atau sekitar 90,75%. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 terdapat penurunan sebesar 1,17 miliar rupiah lebih atau 20,97%. 3. Belanja tak terduga. Belanja tak terduga tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar 10,50 miliar rupiah lebih dengan realisasi belanja 8,43 miliar rupiah lebih atau sekitar 80,33%. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 terdapat penurunan sebesar 61,53 miliar rupiah lebih atau 87,94%. 4. Belanja transfer.
Belanja transfer dalam hal ini merupakan belanja transfer ke desa yang terdiri dari bagi hasil pajak dan retribusi serta belanja bantuan keuangan. Realisasi belanja transfer digunakan untuk belanja A. Bagi hasil pajak. Belanja bagi hasil pajak sebesar 2,70 miliar rupiah lebih terrealisasi 2,40 miliar rupiah lebih atau 88,95%. B. Bagi hasil retribusi. Belanja bagi hasil retribusi sebesar 729,57 juta rupiah lebih terrealisasi 580,20 juta rupiah lebih atau 79,53%. C. Bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan sebesar 292,34 miliar rupiah lebih terrealisasi sebesar 227,03 miliar rupiah lebih atau 77,66%. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, untuk komponen pembiayaan dari struktur APBD tahun anggaran 2021 dapat disampaikan sebagai berikut. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Pada tahun anggaran 2021, pembiayaan diprediksi sebesar 528,44 miliar rupiah lebih dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 528,40 miliar rupiah lebih atau 99%. Pada tahun anggaran 2021 tercatat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan sebesar 383,19 miliar rupiah lebih. Laporan yang kedua adalah laporan operasional, yaitu laporan keuangan yang menyajikan kisah sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode laporan. Berdasarkan laporan operasional untuk tahun berakhir sampai 31 Desember 2021, terdapat pendapatan sebesar 2,07 triliun rupiah lebih mengalami kenaikan sebesar 127,43 miliar rupiah lebih dibandingkan tahun 2020 sebesar 1,95 triliun rupiah lebih. Laporan yang ketiga adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih, yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, terdapat anggaran lebih akhir sebesar 383,19 miliar rupiah lebih dari saldo anggaran lebih awal sebesar 528,44 miliar rupiah lebih. Laporan yang keempat adalah laporan arus kas, yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir pemerintah daerah selama periode tertentu. Berdasarkan laporan arus kas pemerintah daerah Kabupaten Pasir per 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut. 1. Saldo kas awal sebesar 528,44 miliar rupiah lebih. 2. Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 311,23 miliar rupiah lebih. 3. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan minus sebesar 444,95 miliar rupiah lebih. 4. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar minus 11,52 miliar rupiah lebih. 5. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar 0 rupiah. 6. Saldo kas akhir per 31 Desember 2021 sebesar 383,19
miliar rupiah lebih. Laporan yang kelima adalah laporan perubahan ekuitas. Adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan perubahan ekuitas pemerintah Kabupaten Pasir untuk per 31 Desember 2021, ekuitas akhir sebesar 6,93 triliun rupiah lebih. Laporan ke-6 adalah neraca, yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Berdasarkan neraca pemerintah Kabupaten Pasir pada tanggal 31 Desember 2021 terdiri dari 1. Aset per 31 Desember 2021 tercatat sebesar 6,99 triliun rupiah lebih, yang terdiri dari A. Aset lancar sebesar 594,02 miliar rupiah lebih. B. Investasi jangka panjang sebesar 227,26 miliar rupiah lebih. C. Aset tetap sebesar 5,90 triliun rupiah lebih. D. Aset lainnya sebesar 192,59 miliar rupiah lebih. Kedua, kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar 54,48 miliar rupiah lebih dengan rincian sebagai berikut. A. Kewajiban jangka pendek sebesar 54,48 miliar rupiah. B. Kewajiban jangka panjang sebesar 0 rupiah. Ketiga, ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar 6,93 triliun rupiah lebih. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kewajiban dan ekuitas dana atau kekayaan bersih yang dimiliki pemerintah Kabupaten Pasir per 31 Desember 2021 senilai 6,99 triliun rupiah lebih. Laporan yang ketujuh adalah catatan atas laporan keuangan yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan neraca, yang juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Dewan yang terhormat, demikian rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 ini disampaikan. Selanjutnya, rancangan ini kiranya dapat menjadi bahan pembahasan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Pasir. Dengan semakin kompleksnya kegiatan dan program pembangunan yang akan kita hadapi dan laksanakan, serta dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dana, kita dihadapkan kepada berbagai kebutuhan yang mendesak, khususnya penyiapan sarana dan prasarana yang memadai dan kemajuan pemerintah kabupaten. Hal tersebut menuntut kita semua untuk bekerja lebih keras guna mencapai sasaran kegiatan pembangunan tanpa mengurangi sikap kehati-hatian dalam menjalankan program-program kegiatan yang telah direncanakan. Sikap tersebut merupakan salah satu upaya yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan pembangunan menuju Pasir Mas, Pasir yang maju, adil dan sejahtera. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan di dalam penyampaian ini, dan kami menyampaikan pula ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan dukungan yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan serta petunjuknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Allah mati asal sirondo hari esok lebih baik daripada hari ini. Allahumma fiq lakum min thariq
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Bupati Pasir yang telah menyampaikan kata sambutannya terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2021. Telah kita dengarkan bersama-sama penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2021. Dan selanjutnya rancangan peraturan daerah tersebut saya serahkan kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir melalui Sekretaris Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir. Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya pada Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir untuk memasukkan jadwal pembahasan raperda ini pada rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir berikutnya. Dan kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah Dewan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini segera dibahas bersama pemerintah daerah sehingga mendapatkan persetujuan bersama antara kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir sesuai pasal 194 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pada pasal 194 ayat 3 menyatakan persetujuan bersama rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga waktu kita tinggal 1 bulan untuk membahas sampai dilakukan persetujuan bersama. Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, dengan telah disampaikannya sambutan Saudara Bupati Pasir, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna Dewan pada hari ini. Selanjutnya, sebelum rapat paripurna ini tutup, marilah kita kembali berdoa sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan. Untuk itu, hadirin dimohon berdiri semua. Doa selesai, diri silakan. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir ke-9 masa persidangan ketiga pada hari ini Selasa tanggal 21 Juni 2022 kami nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.